Satu keajaiban Chelsea juara Liga Champions dengan bomber mandul. Chelsea berhasil menjuarai Liga Champions musim ini tanpa memiliki bomber yang subur. Melihat kiprah mereka yang sempat terseok-seok di separuh awal, apa yang dicapai Chelsea pada akhir musim ini bisa dibilang sebuah keajaiban. The Blues, apalagi ketika masih ditangani Frank Lampard, tadinya sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda bakal sukses besar, buru-buru jadi kandidat juara. Klub lebih sering beredar di luar zona Liga Champions pada klasemen Liga Inggris. Nasib si London Biru itu berubah drastis setelah kedatangan penggantinya Thomas Tuchel pada 26 Januari. The Blues sempat mencatatkan rekor yang kalah juga pada 10 partai beruntun di Liga dan menembus 4 besar yang tadinya nyaris dirasa mustahil oleh berbagai pihak. Di Liga Champions, Chelsea lebih menggila. Banyak yang menganggap mereka tim underdog mengejutkan ketika sampai di babak-babak akhir. Ujungnya, Tuchel mampu menjungkir balikan prediksi dengan membawa West Ham dan kawan-kawan juara setelah menumbangkan Manchester City yang lebih diunggulkan. Daya magis Tuchel bekerja. Tuchel harus diberikan kredit atas transformasi Chelsea dari tim yang dianggap tak akan berprestasi menjadi finalis Liga Champions dalam 3 bulan saja. Tulis Deutsche Welle seperti dikutip bolasport.com. Salah satu keajaiban Tuchel ialah membangun tim juara tanpa kehadiran bomber subur dalam skuadnya. Chelsea tak punya sosok predator menuai puluhan gol sekelas Harry Kane, Mohamed Salah, apalagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Lihat top skor mereka musim ini, Tammy Abraham dan si bomber mahal tapi juga kerap dianggap tak becus menembak. Timo Werner cuma bikin 12 gol semua ajang. Spesifik Werner, semua itu dia raih dalam 52 penampilan, rataan 0,2 gol per laga atau 1 gol setiap 4-5 partai untuk pemain berharga hampir 1 triliun rupiah. Di Premier League lebih mengesankan karena pemain tersubur mereka adalah gelandang Jorginho dengan 7 gol. Semuanya adalah dari penalti. Koleksi gabungan 3 striker Chelsea, Abraham, Werner, dan Oliver Giroud masih kalah dari seorang pemuda dari Leeds, Patrick Bamford, juga ex pemain The Blues, yang mencetak 17 gol sendirian. Kuncinya kedisiplinan super dalam taktik. Mereka sangat kompak sebagai satu unit perang. Tuchel mengubah gaya bermain Chelsea menjadi lebih rapat di belakang, lebih efektif dalam menguasai bola, dan lebih tajam ketika mengeber serangan balik. Saat kami kehilangan bola itu membuat tim kami merasa counter pressing secara efektif. Ujar ex pelatih Borussia Dortmund yang mengamalkan taktiknya andalannya yang juga bisa membesut tim Jerman tersebut. Kalau tak perlu-perlu banget memberikan umpan sulit, ya jangan lakukan itu. Imbu back Andreas Christensen menggambarkan cara kerja simpel tapi efektif ala Tuchel. Pola di papan strategi Tuchel ialah permainan 5 pemain bertahan, 3 back sentral, 2 orang fullback sebagai engsel yang naik turun menyisir sayap. Di tengah ada 2 jangkar dengan peran spesifik yang berbeda. Satu sebagai perusak ritme serangan lawan, petarung, dan penjelajah level tinggi. Satu lagi menjadi distributor bola antar lini, kreator sekaligus pendekte permainan musuh. 2 aktor utama di lini tengah itu adalah N'Golo Kante dan Jorginho. Urusan ofensif, Tuchel kerap memasang 2 gelandang serang yang multifungsi sebagai winger dan 1 penyerang tengah. Dalam konteks di final Liga Champions, 2 attacking midfielder itu ialah Kai Havertz dan Mason Mount, sedangkan peran target man dilakoni Timo Werner. Dalam praktiknya, Werner pun tidak melulu ngedown di dalam kotak penalti. Tugas penting ialah yaitu memancing penjagaan back-back lawan sehingga membuka ruang buat pemain seperti Havertz, Mount atau Hakim Ziyech dan Christian Pulisic untuk menusuk dan mengeksekusi peluang. Aksi Werner yang ini tidak layak juga disebut dengan salah satu diving moment dalam kemenangan The Blues yang mungkin luput dari pengamatan. Soal tugas tak melulu sebagai target man. Bomber timnas Jerman itu yang diangkut ke Euro 2020 juga terbilang sukses menjalankannya. Kerelaan. Dia memberi ruang untuk rekan setim yang juga faktor pendukung dirinya menjadi raja asis klub musim ini. Werner yang awalnya diperkirakan bakal jadi predator utama di skuad, malah menjadi pelayan terbaik baginya. Pemain yang punya julukan Turbo Timo semasa di RB Leipzig itu memberikan 15 umpan berbuah gol. Sungguh catatan besar di balik derasnya kritikan perihal kemandulan Werner, yang melewatkan 18 peluang emas mencetakkan gol di IPL tertinggi ketiga. Mount dan Havertz juga banyak disebut sebagai pemain paling kreatif di skuad Chelsea saja, cuma membuat 9 assist. Werner sendiri tutup kuping, saya tak peduli, yang penting kami juara, katanya.
Chelsea telah tampil luar biasa sejak Thomas Tuchel mengambil pekerjaan di Stamford Bridge dan kini mereka didesak untuk menyelesaikan satu rekrutan agar bisa memenangkan gelar Premier League musim depan. Chelsea diyakini akan memenangkan gelar Premier League musim depan jika Thomas Tuchel bisa mendatangkan striker kelas dunia musim panas ini. Menurut legenda klub William Gallas, The Blues finish di 4 besar Premier League musim ini, tetapi diperkirakan akan menantang tim-tim seperti Manchester City dan Liverpool untuk gelar Liga Inggris musim depan pasca kebangkitan mengesankan mereka di bawah asuhan bos Jerman. Chelsea berada di urutan ke-9 ketika Thomas Tuchel menggantikan Frank Lampard di Stamford Bridge pada akhir Januari. Dan sejak itu, raksasa London Barat terus meningkatkan performanya. Berhasil naik ke posisi 4 besar di akhir musim sembari mengamankan kemenangan Liga Champions yang menakjubkan dan mencapai final Piala FA. Namun mereka telah banyak dikritik karena kurangnya ketajaman di sepertiga akhir ini dan membuat The Blues banyak dikaitkan dengan rencana untuk mendatangkan finisher ternama dunia, mulai dari Harry Kane, Erling Braut Haaland hingga Romelu Lukaku. Kini William Gallas yang membantu klub memenangkan 2 gelar Liga Inggris pada 2005-2006 di era Jose Mourinho, meyakini bahwa skuad asuhan Thomas Tuchel bisa menantang gelar Premier League musim depan jika berhasil menyelesaikan isu lini depan mereka yang membawa striker kelas dunia. Saya memperkirakan salah satu klub London yang memenangkan gelar musim lalu. Tapi itu tidak terjadi dan saya sedikit kecewa, kata William Gallas kepada Sport. Chelsea memiliki peluang terbaik untuk memenangkan Liga Inggris musim depan karena melihat berbagai macam mereka bermain di Liga Champions, tapi setiap tim akan takut melawan mereka. Jika Chelsea membeli striker kelas dunia, mereka akan memenangkannya. Dari ketiga klub top London, Chelsea memiliki peluang terbaik untuk menjuarai Liga Inggris. Itu menjadi klub besar, Anda harus lolos ke Liga Champions dan hanya klub besar yang lolos ke Liga Champions. Bintang Chelsea, Mason Mount terpilih untuk masuk dalam nominasi penghargaan pemain terbaik Premier League untuk musim 2020-2021. Mason Mount telah membuat 36 penampilan untuk The Blues selama 1 musim di Liga. Paling banyak ketimbang pemain Chelsea lainnya dan menjaringkan 6 gol serta menyumbang 5 assist untuk musim penuh keduanya di papan atas. Dia juga telah memenangkan penghargaan pemain terbaik musim ini di Chelsea yang dipilih oleh para penggemar. Setelah performanya yang memukau bersama klub London Barat itu, Mount sendiri juga harus beradaptasi dengan 2 manajer musim ini, yaitu Frank Lampard dan Thomas Tuchel. Akan tetapi dia berhasil memenuhi tuntutan tinggi dari para pelatih dan memainkan perannya penting untuk membantu timnya mengamankan 4 besar di Premier League. Yang lebih mengesankan lagi, musimnya kali ini ditutup dengan trofi pertama di tim senior The Blues setelah mereka memenangkan Liga Champions untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka. Saya bermimpi sebagai seorang bocah untuk melangkah sejauh mungkin menuju final, memenangkannya. Itulah yang dimaksud dari piala ini, kata Mason Mount usai mengalahkan Manchester City 1-0 untuk merebut trofi UCL.